Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Supriyadi, SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Al-Ma'mun di Kabupaten Cianjur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024, kelas 11B dengan tema Adab dan Etika Bersosial Media. Selamat menyaksikan. Hadir untuk ke sekolah untuk menimba ilmu. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Bapak yang tidak hadir. Akbar sakit. Akbar sakit, terus Rajin sakit. Rajin sakit, terus siapa lagi? Sudah, Pak. Sudah, berarti 2 orang, ada yang tidak sekolah. Akbar dan Rajin. semuanya sakit ya. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Bapak sudah menampilkan satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini. Kita silakan untuk membaca ya, membaca ke depan. Silakan diikuti dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
ya untuk kalian dalam mempelajari hari ini. Di sini ada Bapak menuliskan satu motivasi. Mudah-mudahan kalian menjadi tergugah, menjadi semangat dalam belajar. Hari ini ditentukan oleh hari kemarin, ya. Hari besok ditentukan oleh hari ini, dan tahun depan ditentukan oleh tahun ini. 5 tahun yang akan datang ditentukan oleh 5 tahun dari mulai hari ini. Jadi kalau kita ingin sukses 5 tahun ke depan, bentuklah 5 tahun ini sebagai jalan menuju kesuksesan di tahun 5 tahun ke depan, seperti itu. Sekarang kita ada di sekolah ini karena usaha kalian sebelumnya untuk bersekolah di sini. Jadi kita harus terus berproses supaya kedepannya menjadi sukses, seperti itu. Kemudian Bapak akan bertanya pelajaran yang sebelumnya. Nah, di sini ada. Silakan siapa yang ingin menyebutkan pembelajaran yang sebelumnya? Silakan acungkan tangan. Ayo, silakan Nurani. Apa? Pembelajaran sebelumnya yaitu menjelaskan mengenai manfaat mempelajari bab tentang menjaga kehormatan, ikhlas, dan malu. Nah, itu ya. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari bab tentang menjaga kehormatan, ikhlas, dan malu, seperti itu. Itu adalah untuk diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan memberitahukan nih pelajaran yang sekarang akan diajarkan. Nah, untuk sekarang pelajaran yang akan dipelajari yaitu etika atau adab bermedia sosial, ya. Karena kita kan tidak bisa lepas dari media sosial. Makanya hari ini bab ini sangat penting sekali karena dalam kehidupan kita akan bermedia sosial. Bagaimana cara etika dan adab bermedia sosial? Oke, untuk selanjutnya ini ada lagu kebangsaan, ya. Silakan semuanya berdiri untuk memainkan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Satu gambar yang sering kita temui di handphone, media sosial. Nah, kira-kira nih, perhatikan gambar tersebut, terus berikan satu komentar. Silahkan yang berikan komentar di sini dulu. Nah, coba di sini, Bapak akan memberikan pertanyaan. Ini yang kalian ketahui ada apa saja di sini? Coba. TikTok, terus Twitter. Bapak ingin menanyakan nih kepada kalian, mana yang sering kalian gunakan? Apa? Twitter, lagi? Ya, pastinya yang akan kalian gunakan setiap hari adalah WA atau WhatsApp, seperti itu. Tapi ada juga yang sering ini, TikTok. Jadi banyak yang cari uang juga dari TikTok, ya tidak apa-apa gitu. Terus di sini ada banyak orang, tapi banyak orang tersebut nih ada nih jaringan-jaringan. Jadi walaupun jauh, dengan adanya media sosial bisa menjadi dekat. Tapi kadang-kadang yang dekat menjadi jauh. Kumpul satu reunian. Nah, kumpul tapi semuanya memegang telepon, semuanya telepon masing-masing. Halo, padahal teman-temannya ada di depan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Harusnya ketika kumpul-kumpul HP-nya disimpan, silakan mengobrol, seperti itu. Terus ada speaking nih. Biasanya kalau speaking rame, ya. Speaking ini tidak usah berdiri. Nah, tepuk 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Nah, ini ada speaking kalau tepuk 1 bagaimana? Tepuk 2, tepuk 3,
dibaca ya. Ini banyak materinya itu tentang media sosial, adab bermedia sosial. Silakan dibaca Nuri. Tujuan yang pertama dengan menggunakan model PBL dan pendekatan TPA Cinta, peserta didik mampu menganalisis adab menggunakan media sosial dengan ya. Itu yang kedua, silakan Alifa baca. menggunakan model PBL dan pendekatan TPA Cinta, mensosialisasikan adab menggunakan media sosial dengan baik. Yang ketiga, silakan Mesia, coba baca. Dengan menggunakan model PBL dan pendekatan TPS, kita meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat dengan baik dan benar. Yang terakhir, silakan Nurani baca. Dengan menggunakan model PBL dan pendekatan TPACK, membiasakan sikap taat pada santun, saling menghormati dengan baik dan benar. Ya, itulah pembelajaran hari ini. Tujuannya kalian belajar hari ini adalah ini banyak ya, 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. 5 tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, ini sekarang ada gambar apa? Ada gambar ini berarti ada persepsi awal ya. Jadi Bapak ingin mengukur kemampuan awal kalian sebelum belajar tentang adab media sosial. Silakan kalian kerjakan. HP-nya ada gak? Ada. Sok silakan semuanya pakai HP-nya dan kerjakan Google Form. Pertanyaannya ada 5 pertanyaan. 1 poin itu 20. Berarti kalau betul 5 jadi 100. Silakan dikerjakan. Itu adalah ada 5 soal tentang adab atau etika bermedia sosial. Silakan dikerjakan. Sok silakan Juju, Nopi sudah mulai mengerjakan. Ya, silakan semuanya. Setelah selesai boleh kalian melihat skornya. Kalian dapat berapa? Depan, silakan videonya sila dilihat. Nanti kalian memberikan komentar atau melihat pemahaman tentang video yang kalian saksikan. Silakan melihat videonya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Dampak mengenai psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi yang berkomunikasi via sosial media, bukan berkompetisi. Nah, itu kalian barusan telah menyaksikan video tentang bersosial media. Ada dampak positif, ada dampak negatif, dan ada cara bagaimana bermedia sosial. Nah, pertanyaan pertama nih, silakan kalian acungkan tangan. Apa dampak buruk yang kalian saksikan dari video untuk bermedia sosial? Silakan acungkan tangan. Ayo, silakan Nuri. Dampak buruknya apa? Orang tersebut akan depresi, Depresi, introvert, dan kehilangan percaya diri. kehilangan percaya diri seperti itu. Jadi itu dampak negatifnya, karena tadi di dalam video disebutkan media sosial itu seperti 2 mata pisau ya, yang kalau misalkan kita menggunakannya salah maka akan berbalik negatifnya kepada kita. Kemudian yang kedua pertanyaannya, manfaat bermedia sosial apa? Silakan kalian saksikan di depan. Silakan acungkan tangan.
lewat media sosial. Tentunya ekspresi yang positif seperti itu. Silakan, ada lagi nggak? Yuk silakan Devika. Mendiskusikan sebuah informasi. Bisa mendiskusikan sebuah informasi. Kalau misalkan tidak ada media sosial, untuk mendiskusikan informasi itu sangat sulit. Sekarang ada grup WhatsApp, ada Twitter, atau ada Facebook seperti itu. Jadi bisa mempermudah untuk mengkomunikasikan atau berdiskusi tentang satu informasi. Ada lagi tidak? Ya silakan. Mendapatkan hal baru. Mendapatkan hal baru, terus Dan baik. mendapatkan sesuatu yang baik atau informasi ataupun ilmu yang baru dari media sosial. Oke, semuanya berarti kalian sudah sedikit memahami tentang bermedia sosial seperti itu. Nah, di sini Bapak akan memberikan satu materi singkat ya, materi singkat tentang bermedia sosial. Mungkin tadi sudah dijelaskan dalam video, tapi Bapak sekarang akan menerangkan sedikit. Nah, ini ada pengertian media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan berbagi konten, berintegrasi dan membangun jaringan sosial. Platform ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Di sini kan kita sudah punya satu akun ya, satu akun di media sosial masing-masing. Tentunya ini bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Contoh alat komunikasi dulu apa? Surat. Terus berkembang apa lagi? Telepon genggam ya, handphone. Terus apa lagi? Telepon yang di pinggir jalan itu ya, yang manual. Terus ada lagi SMS ya. Nah, sekarang kita ada apa? WhatsApp ya, yang sering kita gunakan adalah WhatsApp. TikTok ya, saling berbagi komentar seperti itu pengertian dari media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan berbagi konten, berinteraksi, membangun jaringan sosial, atau bisa untuk dikomersilkan. Contoh, kalian punya YouTube atau TikTok, itu bisa menghasilkan uang asal kita memiliki kreativitas seperti itu. Kita kan sekarang tidak usah kreatif benar, yang penting kita mau. Ada apa sekarang? Ada AI ya, untuk membantu kita untuk berkreativitas seperti itu. Ada menggunakan media sosial. Nah, di sini ada yang pertama apa? Ada dalam menggunakan media sosial sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan orang dan menciptakan lingkungan konten yang positif. Nah, hujatan kebencian ataupun fitnah-fitnah itu banyak di media sosial. Tetapi kalau kita bisa beradab dalam bermedia sosial, pastinya akan banyak hal positif di dalamnya. Seperti itu. Ini dampak positif media sosial. Nah, memperluas jaringan, terus akses informasi yang cepat, terus meningkatkan kesadaran sosial. Ini diantaranya. Banyak sekali hal-hal yang lain yang menjadi dampak positif dari bermedia sosial. Terus selanjutnya dampak negatif apa? Kecanduan. Nah, pernah tidak melihat seseorang yang pegang HP, ketika HP-nya hilang, dia ngamuk-ngamuk, dia itu bergantung pada HP, pernah tidak? Masih ada apa? Di anak kecil yang suka main game seperti itu, diambil HP-nya, dia nangis sampai tantrum. Kalau misalkan HP tidak ada, tidak mau makan, terus tidak mau aktivitas, itu berarti sebagian dari kecanduan media sosial. Nah, itu harus dihilangkan. Kita harus seperlunya. Tadi kan 2 jam ya, 2 jam sehari maksimalnya seperti itu. Kalau kita lebih berarti kita harus bisa membagi waktu keperluan yang telah kalian serap seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya silakan kalian mencari informasi di media sosial bisa lewat YouTube atau lewat Google atau ChatGPT atau yang lainnya. Bisa kalian cari informasi yang lainnya mengenai hal-hal yang tadi Bapak terangkan. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Seperti biasa ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus seperti itu. Dan nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya yang akan satu mind mapping. Nah, mind mapping kan kalian pernahnya membuat mind mapping di media satu kelompok, satu mind mapping, dan nanti di presentasikan di depan. Silakan kita buat kelompoknya. Berarti dari 1 sampai 4 berhitung. Silakan. 4. LKPD-nya akan
Sok silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Berarti kelompok 1 apa kelompoknya? Ar-Rahman, kelompok 2 Ar-Rahim, kelompok 3 Al-Khalid, terus kelompok 4 Al-Qudus. Masing-masing kelompok akan Bapak berikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Di sini ada satu perintah yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Ini kelompoknya. Yang kelompok berapa? Kelompok 4. Ini kelompok 1. Oh, silakan. Ya, di sana coba lihat di LKPD-nya, silakan lihat. Berarti yang kelompok 1 adalah bagian nomor 1. Dalil bermedia sosial dan kandungan ayatnya. So, silakan kalian cari informasi lewat AI boleh, lewat YouTube boleh, ataupun lewat Google. So, silakan mulai bekerja. So, silakan. Ayo. Ini kelompok 1 mana? So, silakan tugasnya gimana? Nomor 1 apa tadi? Pengertian media sosial dan adab media menggunakannya. Sudah dicari informasinya? Sudah. Silakan dibagi-bagi, ada yang bagian mengedit, ada yang bagian untuk mencari informasi. So, silakan untuk mulai mengerjakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Udah. Kerjakan tuh. Tadi mana Google-nya? Ini Wak. So, cari informasi dari apa ini? Dari Google. Nah, ini dari ChatGPT juga ada. Nah. Coba ya aku sih. Man diketik we namana. Hitung ya guys ya. 1 2 3 4 5. Lepas kan tadi bisnis media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan produk sosial dapat digunakan sebagai media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan produk dan jasa meningkatkan brand dan menjangkau Sampai istirahat. Belum presentasi Pak. hiburan Sampai sore. Tuh sekarang. Udah deh. Satu. Tadi sudah dikirim lewat WhatsApp ke Bapak. Nanti Bapak akan melayangkan di depan ya. Jadi tiap kelompok dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 masing-masing perwakilannya silakan untuk mempresentasikan dan nanti Bapak akan menampilkan hasil kerja mind mapping kalian. Silakan kelompok Ar-Rahman dulu, kelompok 1 silakan untuk ke depan menjelaskan apa yang telah kalian kerjakan. Silakan ke depan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok Ar-Rahman. Di sini kami akan menjelaskan sedikit pengertian media sosial serta ada menggunakan
7. Meluruskan informasi yang salah dan memberikan nasihat. 8. Tidak menyebarkan kebohongan, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Apakah ada yang menanyakan? Oh, silakan dari kelompok lain. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok berapa? Kelompok 1 Ar-Rahman. Silakan, siapa yang akan bertanya? Kelompok mana? Ya, Jenny. Ya, Jenny mau bertanya dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 itu kelompok Ar-Rahim. Silakan mau bertanya ke kelompok 1. Silakan pertanyaannya. Apa bahaya mengumbar informasi pribadi ke ranah publik? Apa bahaya mengumbar informasi ke ranah publik? Silakan dijawab kelompok 1. Apa jawabannya bagaimana? Izin menjawab. Bahayanya yaitu seperti bahaya yang terbesar yaitu pencurian identitas seperti nomor KTP, alamat, tanggal lahir, serta informasi sensitif yang lainnya. PPKK kalian akan tercatat nih di orang-orang lain yang akan melakukan tindakan kejahatan. Kemudian kita nanti akan mengalami banyak kerugian. Jadi intinya kita tidak boleh menyebarkan identitas pribadi di media sosial seperti itu. Silakan ditutup kelompok 1. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai kelompok 1. Silakan sekarang kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok apa? Kelompok Ar-Rahim. Silakan sebagai perwakilannya ke depan untuk menjelaskan hasil pekerjaannya. So, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan manfaat bermedia sosial. Yang pertama, akses informasi. Media sosial menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi dan pengetahuan. Kedua, pengembangan diri. Media sosial dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan diri, berbagai karya seni, video, dan tulisan. Ketiga, pembelajaran media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang kreatif. Yang keempat yaitu bisnis. Media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan produk dan jasa, meningkatkan brand, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kelima yaitu hiburan. Media sosial dapat menjadikan sarana hiburan di waktu luang. Yang terakhir yaitu komunikasi dan kolaborasi. Media sosial memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain, baik secara internal maupun eksternal. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan ada yang mau bertanya untuk kelompok. Ya, silakan Devika. Bagaimana caranya untuk menggunakan media sosial dengan bermanfaat? Ya, bagaimana menggunakan media sosial agar bermanfaat? Sok, silakan dijawab oleh kelompok 2. Ayo, silakan. Bagaimana jawabannya? Yang pertama, berhati-hati dalam membagikan unggahan, terus juga hati-hati menyebarkan data pribadi, dan berhati-hati dalam berkomentar, dan usahakan berkomentar untuk yang positif. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita positif, baginya azab yang besar. Selanjutnya isi kandungan yang akan disampaikan oleh Keisha. Ayat ini berisi tentang selalu berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Janganlah menyebarkan informasi bohong atau hoax, dan sebarkan informasi yang baik. Kemudian kesimpulannya yaitu jadi kita harus tetaplah menyebarkan berita-berita yang sudah tentu benar. Jangan sembarangan untuk memperluaskannya, karena dapat menjadi dampak yang buruk baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Berarti semua kelompok telah mempresentasikan hasil pekerjaannya dan semuanya bagus ya. Semuanya bisa membuat typing yang baik, terus bisa mempresentasikan dengan baiknya. Untuk sekarang berarti sebagai kegiatan penutup, sekarang Bapak akan bertanya kepada salah satu kalian. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, untuk menyimpulkan pelajaran sekarang hari ini, silakan dibacakan. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan? Acungkan tangan. Ayo, silakan Keke. Kesimpulannya bagaimana hari ini? Adab dalam bermedia sosial tentunya tak lain dan tak bukan sama seperti adab kita di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, gunakanlah media sosial dengan sebaik mungkin dan tetaplah berlaku bijak dalam bermedia sosial, karena jika kita mempunyai sisi buruk, kita akan mendapatkan hal buruk juga. Ya, oke. Bagus ya, sangat panjang sekali. Berarti sudah paham bagaimana untuk bermedia sosial, adab etika bermedia sosial seperti itu. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan satu refleksi kepada kalian. Ada refleksi di sini. Nah, silakan kalian refleksinya lewat aplikasi Mentimeter. Dari link yang Pak bagikan ke kalian, sok silakan bisa ada sok untuk diisi. Silakan semuanya mengisi refleksi. Ada 2 pertanyaan. Mana yang kamu senangi dalam belajar hari ini? Nah, kegiatan mana? Semangat, menyenangkan, the best. Oke, berarti sudah ada tanggapan, sudah ada 3 respon untuk kegiatan yang disenangi pada hari ini. Oke, ada lagi gak yang masuk responnya? Baru 3. Semangat, menyenangkan, the best. Kalau misalkan ada 2 atau 3 yang sama, ya berarti nanti akan membesar ya hurufnya seperti itu. Oke, siapa lagi? The best, menyenangkan, itu yang banyak. Nah, mungkin ada berapa orang yang mengisi the best, terus menyenangkan. Seru kita ketika saat presentasi. Terus ada hal baru, kita banyak semangat. Nah, jadi sudah ada 12 respon ya di sini. Nah, sudah ada. Tambah ilmu, seru. Nah, ya berarti sudah 22 respon nih dari sini. Ada lagi, yang satu lagi 12 respon. Ya, oke. Berarti pembelajaran hari ini, alhamdulillah ya kalian menyenangi pembelajaran hari ini, dapat ilmu juga, terus semangat juga. Oke, seperti itu. Silakan Mentimeternya ditutup. Kita akan untuk yang selanjutnya adalah penilaian ya. Untuk penilaian nanti bisa dilakukan untuk minggu depan ya. Minggu depan Bapak akan menilai hasil kerja kalian yang ada tugasnya di sini sudah dikirimkan seperti itu. Oke, untuk pelajaran yang akan datang masih pembelajaran ini ya tentang adab bermedia sosial, yaitu pertemuan yang selanjutnya. Untuk selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan dipari. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video praktik pembelajaran di kelas
yang saya buat. Semoga menjadi refleksi dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.